Aduh, kacau. Maaf teman-teman, tadi ada kesalahan teknis. Tiba-tiba HP saya ini keluar sendiri. Mulai nih. Minta maaf sebelumnya kawan-kawan tadi yang tiba-tiba keluar karena kesalahan teknis tadi. Tiba-tiba siap Pak moderator, dengar suaranya. Iya, minta maaf, ada kesalahan teknis. Tiba-tiba keluar sendiri HP ku, Kak. Iya. Siap. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Didengar suaranya moderator? Iya Kak, siap, jelas. Kesempatan untuk menjadi pemantik di kegiatan ini, dan juga terima kasih kepada pengurus HMJ yang tak henti-hentinya untuk membuat kegiatan di tengah pandemi dan beberapa kesulitan yang kita sementara hadapi di negara ini. Terus dari beberapa orang yang sedang bergabung dari tadi sampai sekarang, saya ingin menyampaikan salam sama beberapa guru saya yang juga ikut gabung, saudara-saudara seperjuangan, saudara-saudara teman-teman pengurus pada saat di GEMA 2017-2018, mungkin yang ada lagi di kampungnya di Jakarta. Ada beberapa teman yang masuk juga alumni karya di tahun ini. Ketika kita melihat sebuah problem tentang kehidupan mahasiswa yang ingin dibandingkan dengan kehidupan mahasiswa yang dulu dengan sekarang, tentunya banyak kemudian perbedaan yang lahir di tengah-tengah zaman sekarang. Siap, Bung Sarul, bahwa kondisi di masa pandemi hari ini kita tidak bisa pungkiri bahwa kegiatan dan keterbatasan aktivitas mahasiswa itu sangat dipengaruhi dengan pertama tentang kebijakan. Kebijakan itu lahir kemudian dari beberapa kendala pandemi. Beda ketika saya sama teman-teman seperjuangan dulu yang menjadi pengurus di internal, meskipun kita setengah mati berjuang di masa-masa itu, tapi sedikit banyaknya banyak yang kita petik, sedikit banyaknya banyak juga pengalaman yang kita dapatkan pada saat jadi pengurus, begitu. Mulai kita berproses di kepengurusan himpunan, terus naik di tingkat selanjutnya di Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau di UIN kan disebut Dewan Mahasiswa. Sedikit saya menyinggung bahwa beda beberapa kampus psikologi perkaderan antara UIN, kampus-kampus di Makassar, UNM, di UMI. Ketika kita melihat tantangan di dalam internal UI, yang pertama kita diperhadapkan dengan sistem birokrat yang kemudian tidak mensupport sebagaimana aktivitas mahasiswa. Mulai dari zaman pemindahan kampus 1 itu ke kampus 2, banyak yang kemudian persoalan lahir di UIN. Kemudian banyak juga persoalan yang tidak disikapi dengan pengurus-pengurus intra. Yang semestinya peran pengurus intra sangat dibutuhkan ketika problem muncul di tengah-tengah mahasiswa, terus lembaga internal tidak dapat menyelesaikan atau menjadi alat penghubung ke birokrat.
banyak yang kita lalui, persoalan kemarin kasus DO, persoalan dia belum masuk di UIN, tapi sudah dinyatakan dulu. Saya ingat di tahun 2000 sebelum saya, ya 2016 kalau tidak salah. Di 2016 itu ada sebuah kasus yang lucu di UIN. Saya ceritakan sedikit tentang pengalaman kita berjuang sama teman-teman. Artinya saya juga sebagai itu tidak saya daulat diri itu bahwa saya yang sendiri berjuang. Enggak. Tapi banyak juga teman-teman yang lain yang kemudian ikut dalam barisan perjuangan. Di 2016 itu ada pernah kasus bahwa mahasiswa sudah dinyatakan lulus di internal UIN dari berbagai jurusan. Tetapi di pihak rektorat mengeluarkan surat edaran tentang pendaftaran ulang. Mungkin yang live ini juga pernah ikut dan terlibat di dalam perjuangan. Pada saat itu rektorat buat surat edaran. Dia tulis di tanggal pendaftaran ulang itu antara Juni ke Juli. Ini sumpah tidak tahu bulan berapa itu hari. Dia bilang mendaftar dari tanggal 20 Juli sampai 20 Juli. Padahal kan terbalik. Juni dulu baru Juli. Banyak yang salah artikan mahasiswa yang baru mau mendaftar ulang, itu mendaftarnya lewat daripada itu, tanggal yang ditentukan rektorat. Makanya dengan otomatis dia gugur sebagai calon peserta mahasiswa, calon peserta didik di Nalodin Makassar. Nah, itulah yang teman-teman mengadvokasi, akhirnya dibenturkan juga dengan sistem premanisme di dalam UIN. Sistem premanisme UIN itu sangat kejam, sangat represif di zaman rektor mulai dari kemarin, entah kalau sekarang ya. Semangat dan spirit perjuangan teman-teman mahasiswa ini yang harus kemudian dirawat terus. Ketika kita melihat di zaman sekarang, di tengah pandemi, di tengah kesulitan masyarakat, justru tingkat soliditas di kalangan mahasiswa itu menurun, tingkat soliditas mahasiswa, entah dengan proses interaksi yang kemudian menurun karena persoalan kebijakan PSBB, PPKM. Nah, itu kan jadi salah satu problem juga. Kita dulu pada saat mengurus di BN itu langsung saja ke sekret, langsung saja komunikasi dengan institusi kumpul. Sekarang yang jadi kendala saya lihat itu ada di persoalan interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa untuk merumuskan suatu isu atau merumuskan suatu strategi untuk bagaimana memecahkan solusi internal kampus. Karena memang ditekankan bahwa ketika persoalan yang ada di internal UIN belum selesai, artinya bukan juga tidak harus melihat apa problem di luar daripada UIN, apa problem yang sedang kita hadapi di negara ini. Tapi ada yang lebih penting dan ada lebih substansial dan ada lebih bertanggung jawab kita sebagai mahasiswa UIN ketika problem yang terselesaikan di dalam UIN itu kita mau urus internalnya orang. Namanya. Aneh juga itu, Kak. Makanya ketika teman-teman bersedia mencalonkan sebagai kandidat ini nantinya, ataukah ini jadi bahan evaluasi untuk calon-calon pemimpin yang jangan takut TO ketika mau masuk jadi pemimpin, mau masuk jadi ketua HMJ, mau masuk jadi ketua BEM. Jadi ketika mau mendaftar jadi ketua BEM, HMJ, ketua senat, akan memang dirita bahwa ini perjuangan adalah seluruhnya untuk teman-teman mahasiswa, dan siap-siap saja ketika
berbenturan dengan sistem birokrat yang tidak masuk akal dengan teman-teman mahasiswa, ya konsekuensinya banyak risiko yang kemudian muncul di entah ke penghambatan tentang nilai kuliah, entah ke kita ada teman perjuangan saya juga, Pausi, Randi, itu saudara-saudara, bahkan dia ketua senat pada saat itu. Tapi ada sebuah kasus di Fakultas Syariah itu membenturkan dan alhasil dia dinyatakan skorsing pada saat kampus. Teman-teman memperjuangkan sampai di tingkat pengadilan, kalah di tingkat PT UN, kemudian ya teman-teman menjaga spirit perjuangan itu. Kalau melihat sebuah problem di masa sekarang, yang pertama, mahasiswa kekurangan isu untuk bergerak. Kedua, menurut saya secara pribadi, ketika kebijakan yang kemudian dibenturkan seperti UKT-BKT, yang seperti arahannya moderator yang sempat disarankan untuk menyinggung sedikit, itu UKT-BKT itu persoalan lama jauh sebelum teman-teman dia di Undang-Undang Kemendikbud tahun 55 kalau tidak salah, nomor 55. Makanya teman-teman harus jeli melihat sebuah problem di internal UIN, karena sistem politik di UIN itu sangat kejam. Sistem politik ini mulai dari birokrasi dengan mahasiswa, entah itu antara mahasiswa dengan mahasiswa, itu sulit menentukan yang mana kawan, yang mana lawan. Dengar moderator? Iya Kak, siap. Nah, kalau menyoal UKT-BKT, ini langsung dibahas saja, moderator. Mungkin kasih selesai dulu pandangan umum, Kak. Baru saya ajukan beberapa pertanyaan untuk kita jawab secara Oke, saya sudah selesai tentang pandangan umum tentang mahasiswa, perbandingan mahasiswa di zaman dulu sama zaman sekarang. Itu ada zaman dulu juga, karena saya juga masih status mahasiswa. Mungkin di tempat perguruan tinggi saja yang berbeda kan? Oh iya, siap. Jadi tadi kesimpulannya ya, memang teman-teman dulu itu lebih cepat menanggapi isu-isu gitu. Dan sebetulnya kalau sekarang Kak, problematika di kampus sebenarnya banyak isu, tapi teman-teman yang kurang jeli mungkin melihat, atau sudah karena keadaan juga yang menyebabkan kita untuk kemudian malas untuk bergerak sebenarnya, karena kita memang selalu dibatasi dalam bergerak ataupun berkumpul sebenarnya di kampus saat ini. Mungkin perihal-perihal yang begitu sebenarnya yang menjadi tekanan juga untuk teman-teman mahasiswa yang lain. Tapi saya rasa tidak perlu untuk dijadikan tekanan ketika sudah setahun lebih begitu, karena kita kan butuh, manusia kan adaptasi itu selama 6 bulan sebenarnya, dan setelahnya itu kan itu sudah menjadi kebiasaan sebenarnya. Nah mungkin untuk yang pertama Kak, kita mungkin mau bahas dulu soal bagaimana sih dulunya teman-teman atau kekanda mahasiswa di zamannya Kakak untuk menempatkan dirinya itu selaras sebagai agen of control ataupun agen of change, dan kemudian dengan sivitas akademiknya dia sadar juga bahwa dia adalah mahasiswa yang bertanggung jawab persoalan akademiknya, dan selain itu dia juga sebagai penyambung lidah rakyat, kira-kira begitu Kak. Bagaimana kakanda dulu kemudian menempatkan dirinya untuk selaras berjalan di dua kaki tersebut Kak? Siap. Jadi ketika saya secara pribadi ataupun cerita teman-teman pada saat dulu kita terhimpun di pengurus internal, yang juga pasti diperhadapkan dengan situasi akademik. Itu salah satu problem yang terbesar ketika kita aktif di organisasi eksternal maupun internal.
Tapi yang mau saya bilang hari ini bahwa dalam persoalan itu dibutuhkan pilihan, Bu. Dibutuhkan pilihan. Ketika kita memilih A, tapi mampu menjangkau B, artinya semua dapat terselamatkan. Tapi ketika kita dipilihkan untuk memilih A, namun tidak bisa menjangkau B, berarti ada yang harus diselamatkan antara A dan B. Nah, itu dikembalikan lagi masing-masing person. Saya kemarin menyelesaikan studi memang lebih dari waktu yang disediakan, tingkat waktu normal yang disediakan akademik itu melebihi 4 tahun. Saya di angka semester 10 baru selesai di kata 1. Tapi saya lebih mau menyesal nggak juga. Yang saya sesalkan itu justru saudara saya di ini sekretaris saya dulu kemarin. Saudara saya juga Muhammad Ridwan itu, dia sebagai sekretaris, ketika kita berbicara tentang indeks bahwa alat pengukur kecerdasan dan alat pengukur keberhasilan dilihat dari IPK kumulatif, yang saya patut acungkan hormat kepada saudara saya itu Ridwan, sekretaris saya ketika ketua BEM. Ridwan itu selesai dengan IPK 3,96, kurang 4 digit sampai angka sempurna di 4,0. Tapi sayangnya dia tidak masuk dalam hitungan cum laude karena dia melewati batas waktu. Mungkin begitu kira-kira moderator. Artinya ketika dihadapkan dengan pilihan-pilihan ini, itu peran person yang harus jalan bahwa menentukan sikap untuk melangkah itu tergantung person. Tapi saya juga sampai hari ini masih mementingkan, dan kemarin ketika jadi mahasiswa kelas 1 saya tidak mementingkan tentang nilai akademik saya juga ikut berkuliah, dan banyak juga rata-rata mahasiswa baru 2 buku na baca jago nih. Banyak Kak, banyak sekali. Baru 3 buku tidak baca sembarang modal lawan padahal kosong. Menggugat pemerintah, menggugat negara, tapi tidak ada dasar, tidak ada data. Banyak yang mahasiswa begitu. Bahkan dulu ketika kita jadi mahasiswa juga banyak. Tapi bukannya saya sudah tidak berstatus mahasiswa, saya masih berstatus mahasiswa, moderator. Oh, siap. Itu juga menjadi kendala juga dari teman-teman mahasiswa yang kejagoan. Ketika sudah membaca buku berapa, sudah membaca bukunya inilah, itulah, mau melawan siapalah, temannya diskusi, itu banyak karakter begitu. Cerita revolusi di malam hari, siang hari baru bangun, sore, tidak jadi revolusi kita. Tidak jadi, ngantuk. Ya mungkin begitu Kak Di. Jadi dikembalikan kepada personal masing-masing misalnya. Tapi mungkin saya juga ada tanggapan sedikit persoalan itu. Kalau saya dalam hal menempatkan diri untuk menjadi misalnya kita juga selaku sebagai penyambung lidah rakyat, sekaligus kita juga punya tanggung jawab akademik. Jadi untuk memotivasi saya itu untuk pertanggungjawaban akademik saya itu, saya ingat selalu orang tua saya bahwa nilai saya itu saya pertanggungjawabkan sama beliau. Jadi selalu ada rasa bersalah ketika kemudian kita selalu misalnya membela atau selalu menjadi penyambung lidah rakyat lah misalnya. Tapi tanggung jawab kita sama orang terdekat kita di rumah itu kita abaikan, kan aneh juga sebenarnya itu. Harusnya kan bisa jalan dua-duanya. Nah, betul. Sekarang kita tarik dalam konteks sekarang misalnya Kak, bagaimana kemudian tanggapannya Kakak misalnya persoalan kesadaran mahasiswa sekarang itu soal kultur literasinya lah. Karena kan tadi seperti yang Kakak singgung, banyak teman-teman kemudian yang baru baca buku 1, kemudian dia menggembor-gemborkan bukunya itu padahal hanya sebiji saja.
Padahal kan kita butuh buah, butuh banyak buah untuk kenyang sebenarnya. Kira-kira bagaimana itu, Kak? Betul. Iya. Lagi-lagi kan tadi bahwa situasi negara ini sedang darurat. Di tengah pandemi, dilanda wabah, krisis ekonomi, krisis demokrasi. Ini di tahun ini kita mengalami banyak defisit di kuartal negara itu, kira-kira itu juga menjadi efek dari sebuah keberlangsungan mahasiswa. Apalagi budaya baca masyarakat Indonesia itu ya sangat minim dari hasil beberapa riset lembaga. Ya. Budaya literasi yang kita harus kembangkan semestinya minat baca yang pertama. Minat baca ini yang harus kita tingkatkan dan juga disambung dengan diskusi-diskusi lepas. Diskusi-diskusi ringan sama teman-teman. Tapi yang menjadi persoalan minat baca kita ini yang harus perlu diasah terus ketika bermahasiswa dan juga maupun setelah jadi mahasiswa. Jadi tidak ada batasan ketika ini mahasiswa harus baca buku ini, yang tidak bermahasiswa, yang duduk di pinggir jalan tidak pantas membaca buku. Tapi di mana? Itu kan salah juga. Jadi semua orang berhak untuk membaca buku semestinya. Ketika kita mau menyinggung tentang literasi di lingkungan mahasiswa. Mahasiswa semestinya akses yang paling dekat tentang budaya literasi tersebut. Karena kenapa? Budaya akademik itu ada sangat besar di kampus. Jadi kampus ini sebagai miniatur negara. Makanya kenapa pada saat kampus butuh kenaikan akreditasi, syaratnya itu harus punya lembaga kemahasiswaan. Ketika tidak ada lembaga kemahasiswaan, makanya terhambat itu tentang sistem akreditasi kampus. UI itu pernah vakum tentang lembaga internal tingkat universitas. Dia pernah vakum gara-gara sistem politik di UI. Beberapa konflik itu di tahun saya belum kuliah juga. Saya diceritakan sama teman-teman saya bahwa ini kalau di tahun 2012 ada chaos di pemilihan mahasiswa di internal UIN. Nah, kemudian keputusan rektor, keputusan pimpinan Sivitas Akademik UIN bahwa membekukan lembaga internal. Nah, semestinya ketika ada persoalan begitu, kampus tidak harus memberikan solusi dibekukan. Harus di mana kira-kira problemnya, di mana konflik yang sedang berlangsung. Karena tidak bisa dipungkiri secara pengalaman dan teori itu ada di kampus. Di lembaga kemahasiswaan ini sangat penting tentang bukan sekedar mengakreditasikan universitas, tapi mulai dari sistem belajar dan berpengalaman teman-teman di internal mahasiswa itu juga penting. Saya juga ingin menyinggung dan mengajak teman-teman bahwa kondisi hari ini di tengah pandemi, saya melihat kondisi Makassar ini adem-adem aja di Jalan Sultan Alauddin, di bawah flyover. Itu beda dengan Bandung yang kita dapat 3 hari yang lalu kabarnya. Bandung itu sudah membakar, sudah merasakan bahwa efek dari PPKM yang diciptakan di pemerintah ini betul-betul memang disorientasi dari nawacita yang disusun itu. Nah, makanya saya sarankan juga teman-teman selain isu tentang pengurangan PTBKT, selain isu tentang internal kampus, isu yang lebih penting juga yang harus dihadapi di luar. Karena dari diri tanggung jawab mahasiswa juga bukan hanya di internal kampus, tapi di luar kampus.
Makanya cepat selesaikan itu persoalan yang ada di dalam kampus, baru kita keluar bagaimana caranya mengembangkan rezim yang bobrok. Mau dipanaskan mungkin aspalnya Laudin, Kak. Boleh, saya pindah tempat ini. Iya, Kak, siap. Lanjut. Iya, Kak. Mungkin tadi itu persoalan bagaimana untuk kembali atau menghidupkan kembali literasinya teman-teman ya, baca buku utamanya dan diskusi-diskusi lepas setelahnya. Nah, kan kebanyakan mahasiswa ini itu minat baca saja tidak ada, apalagi kemudian mau habiskan satu buku itu kan kurang sekali sebenarnya. Nah, mungkin untuk selanjutnya Kak, kita bahas lagi persoalan bagaimana kemudian problem-problem yang Kakanda hadapi dulu semasa mahasiswa dalam lingkup kampus, atau bagaimana masalah-masalah yang kemudian muncul di kampus dulu di zamannya Kakanda, atau adakah pengalaman-pengalaman yang menarik untuk dibagikan sama teman-teman sekalian yang teman-teman peserta atau penonton live IG sekarang, Kak? Mungkin itu Kak. Saya mau menanggapi ini komentarnya siapa ini, Amal Ma'ruf Nahi Munkar, tentang kemesraan mahasiswa terhadap birokrat kampus. Itu juga salah satu saran yang baik tentang salah satu penonton yang melangsungkan komentar di malam hari ini, bahwa ketergantungan antara lembaga internal dengan birokrat itu saling berkaitan semestinya. Ketika internal jurusan seumpama, karena saya MJ Ilmu Hukum yang melaksanakan ini kegiatan, dan kebetulan juga saya berasal dari jurusan itu, tumbuh dan besar di jurusan itu, makanya bukan juga harus menjauh dari birokrat kampus, tapi harus ada memang gap dan harus ada jarak ketika diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang ada di internal kampus. Karena yakin dan percaya, sebagaimanapun jagomu dan punya strategik yang ampuh membuat tentang rezim di internal kampus atau mendukungkan apa yang kemudian menjadi persoalan teman-teman mahasiswa yang seperti UKT-BKT, kasus sourcing DO, itu butuh juga jalan panjang untuk memenangkan perjuangan. Halo? Iya, Kak. Halo? Iya, Kak. Iya. Kedengaran suara Kak? Sebagai pengurus internal saya sarankan jangan juga terlalu dekat sama birokrat. Bukan saya melarang, ini menyarankan. Hak saya tidak ada dalam ranah itu. Karena mau tidak mau nanti ketika ada persoalan di antara teman siswa, pasti otomatis berlawanan sama teman-teman bapak-bapak di birokrat. Jadi kalau saya sarankan jangan juga terlalu mesra. Cocok kata ini Amal Ma'ruf Nahi Munkar. Siapa namanya ini? Kak Amal mungkin, Kak. Bung Amal kayaknya ini mantan ketua HMJ juga, komisioner. Iya. Saya suka gaya memimpinnya dulu. Tapi masih lemah. Jadi kembali ke soal yang tadi itu, Kak, soal problem-problem yang Kakanda hadapi dulu semasa misalnya menjabat jadi Ketua DEMA Fakultas Syariah dan Hukum, itu apa saja kemudian problematika yang ada pada saat itu, utamanya yang muncul atau lahir dari birokrasi sendiri, Kak? Saya problem dulu ketika menjabat ada banyak varian semestinya problem. Pertama itu problem di internal kepengurusan saja itu saya akui karena masa transisi kita di
baru mendapat pengurus itu hari. Makanya di tingkatan presidium saya dulu itu ada 10, itu angkatan saya semua, angkatan 2013. Mulai dari ketua bidang sampai sekretaris bidang itu angkatan saya. Jadi saya biasa kurang elok juga ketika menyarankan rapat pukul ini 19.30 seumpama datangnya 21.00, itu ngaret sejam atau 2 jam. Bahkan saya pernah rapat itu melebihi dari 20 orang. Saya sangat senang sekali pada saat itu. Nah, itu problem-problem yang kepengurusan di internal BEM itu pasti akan dihadapi sama teman-teman maupun di organisasi lain tentang saling mengertinya dan saling menguatkan di kepengurusan. Yang kedua, mungkin kalau rentan itu, ini mudah-mudahan tidak ada anak teknik yang nonton, egosentris tentang fakultas. Nah, itu yang jadi problem saya ketika, tapi untung pada saat saya menjabat sama teman-teman, itu tidak terlalu bagaimana konfliknya. Mungkin setelah saya di MAS, mungkin setelah 2018 kayaknya baru pecah itu antara syariah dengan dakwah. Nah, tapi itu bukan murni konflik juga ketika kita melihat konflik antara fakultas syariah dengan fakultas yang lain. Itu ada orang eksternal juga yang ikut main, yang memanfaatkan momen, mengadu domba mahasiswa. Ketika ada isu yang membutuhkan pergerakan yang solid dan butuh gerak massa yang banyak, itu pasti ada pihak luar yang memecahkan teman-teman. Nah, itu analisis teman-teman terhadap situasional dan menjelang sebuah gerakan-gerakan besar itu harus dipertajam untuk mengetahui bagaimana sistem pelemahan kampus dari pihak-pihak eksternal. Tidak usah saya sebut dari pihak eksternal mana yang ingin melemahkan kekuatan-kekuatan mahasiswa. Tapi teman-teman pasti tahu di semester berapa itu siapa yang menjadi lawan berat ketika elemen-elemen mahasiswa itu akan turun melakukan gerakan-gerakan besar di kota-kota. Selanjutnya mungkin konflik-konflik kebijakan yang kemudian lahir dari internal UIN di birokrat, kemudian itu sangat tumpang tindih di mahasiswa. Contoh, saya mengambil salah satu sampel, ada kasus dulu di tahun 2016 di internal UIN, itu pengadaan tentang sistem parkir berbayar. Jadi dulu kita mau dikasih portal kayak SSI itu, kayak ketika teman-teman masuk di mall bayar 2.000 satu kali masuk, itu hampir diterapkan di UIN. Andaikan tidak ada namanya Jenderal Malaba, itu sudah Anda rasakan pada hari ini. Nah, itu saya rasa momen yang paling epik dan momen yang paling sangat mengesankan ketika saya bermahasiswa di UIN, di internal, itu tentang perlawanan kita terhadap birokrat yang mau menerapkan sistem parkir berbayar. Bayangkan ketika mahasiswa cuma dikirimkan uang dari kampung itu dari hasil gabah, dari hasil panen dari orang tuanya, terus harus disisipi lagi tentang uang parkir, itu kan tidak etis namanya itu kampus. Makanya seluruh fakultas, 8 fakultas di UIN bersepakat bahwa kebijakan ini tidak sama sekali pro dengan mahasiswa. Artinya ketika birokrat yang diperhadapkan sama itu sah-sah saja. Tapi ketika mahasiswa yang disuruh berbayar, nah itu salah satu momen etik ketika saya bermahasiswa. Mungkin begitu, Pak Moderator. Siap-siap, Kak. Ini sampai jam berapa, Moderator? Fleksibel juga kita aja, mungkin sekitar jam 9 lah. Jangan juga jam berapa, Kak? Jam berapa itu?
9:30 moderator. Mau jemput anak ini. Oh, siap Kak, siap. Malam minggu juga kebetulan. Nah, kalau kesimpulan tadi Kak, soal tadi, kemudian kalau kita tarik lagi dengan saat ini di UIN itu bagaimana kondisinya? Problem kampus itu sebenarnya banyak sekali sebenarnya. Di Swiss itu banyak sekali keluar, misalnya salah satunya kemarin teman-teman di angkatan 20 kemarin Pak, itu tidak ada tes wawancara pas kemudian untuk penentuan UKT BKT-nya berapa, tidak ada tes wawancaranya. Jadi sapu rata saja itu tidak ada transparansi lah ceritanya di situ Pak. Kalau kemarin itu anunya. Nah, makanya kemudian yang baru ini. Iya Kak, angkatan 20 ini kemarin dia tidak wawancara kita. Pas mau penentuan berapa UKT-nya, berapa BKT-nya. Jadi ambak rata saja sesuai semau-maunya saja lah, birokrasi begitulah kasarnya. Tidak ada transparansi sama sekali. Lalu kemudian teman-teman beberapa teman-teman itu adakan lagi gerakan untuk ajukan rekategorisasi. Makanya muncul lagi salah satu kebijakan dari kampus itu rekategorisasi UKT BKT lagi, tapi dengan setumpuk berkas tentunya yang setumpuk berkas yang harus diurus Kak. Bagaimana tanggapan tak persoalan itu Kak? Siap, moderator. Jadi sehemat saya berpikir ini tentang UKT BKT itu kan subsidi silang antara miskin dengan kaya. Ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2013 tentang Kemendikbud. Ada rumusan biaya kuliah tunggalnya itu. Kita dulu sering kaji tentang UKT BKT bahwa internal kampus hari ini semena-mena dalam menentukan kategorisasi untuk mahasiswa. Itu problem yang masa lampau yang dihadapi sama mahasiswa. Apalagi sekarang manipulatif data itu sangat rentan sekarang karena sistem online sekarang kan daring. Nah, makanya itu yang menjadi permasalahan panjang mulai dari dulu sampai sekarang. Saya lihat teman-teman mahasiswa terputar terus di UKT BKT sampai tidak ada langkah konkret yang menunjukkan mahasiswa bahwa mendesak internal kampus untuk ini. Kan lucu ketika anak nelayan ini Pak yang tidak punya apa-apa dengan semangat, dengan cuma modal sia, tapi ingin membayar, memang ingin membayar. Nah, ketika sampai di kampus tanpa tes wawancara, hanya mengisi formulir, sudah kita isi 0 sampai 600.000, kan itu begitu, 0 sampai 600.000, 600.000 sampai 2.500.000 sampai 5 juta, kan begitu dia klasifikasi pendapatan orang tua. Nah, ketika kemarin saja ada tes wawancara, itu masih banyak yang rentan dengan salah kategori ceritanya. Iya, Kak. Kategori yang paling rendah untuk membayar SPP untuk meringankan biaya orang tua, tapi balik justru orang yang punya jaringan di internal UIN itu malah mendapat kategorisasi yang rendah. Makanya itu jadi tugas panjang juga dari teman-teman mahasiswa. Mungkin salah satu strategi UIN untuk tetap pasang badan di sistem UKT BKT sehingga menyibukkan teman-teman mahasiswa di UKT BKT saja tanpa keluar melihat permasalahan yang lain. Subsidi silang ini tentang biaya kuliah tunggal dengan uang kuliah tunggal itu kan ada BOPTN, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri. Nah, jadi rumusnya ketika ada biaya BOPTN ini itu dikali dengan biaya kuliah tunggal. Makanya teman-teman mahasiswa ini internal ini harus mendesaki birokrat secara transparan untuk mengklasifikasi ini kategori. Jangan diparah-parahi saja tanpa transparansi. Dia menentukan si A kategori ini, si kategori ini. Itu tidak etis namanya.
Makanya peran lembaga internal, ada desakan dari bawah, ada desakan dari mahasiswa bahwa mahasiswa yang kemudian dianggap kurang mampu mendapat kategorisasi, peran lembaga internal ambil untuk merekomendasi siapa-siapa yang tim internal punya kacamata melihat bahwa inilah yang kurang mampu. Jadi ada sistem dan ada seumpama satgas yang dia bikin, ada tim yang dia bikin untuk mendeteksi siapa-siapa saja mahasiswa yang kurang mampu untuk membayar tentang UKT-UKT itu, lalu merekomendasikan ke birokrat, ke internal. Itu dibagi per jurusan saja. Ini tawaran konsep dan saran saja tentang yang sudah lakukan, tapi lebih diefektifkan lagi ketika teman-teman punya tim per fakultas. Kalau memang ribet di internal jurusan, per tim mendeteksi siapa-siapa mahasiswa yang masuk ini mampu, dan ini harus hasil rekomendasi dari pengurus internal ke birokrat. Buat MOU, paksa birokrat untuk melakukan MOU, tanda tangan, bekerja sama, dan menyepakati tim yang sudah dibentuk di lembaga internal itu. Bahwasanya kita yang merasakan keluhan di internal mahasiswa. Jadi setelah terbentuk, jalan ini tim, mendeteksi siapa-siapa yang kurang mampu, terus merekomendasikan. Kenapa perlu MOU? Karena jangan sampai ketika ada rekomendasi dari internal, itu ditolak lagi sama birokrat. Makanya langkah yang konkret, saya berpikir bahwa harus ada penandatangan MOU dulu sama di internal mahasiswa, sama birokrat, bahwa apa yang menjadi hasil kita sebagai pengurus di internal melihat ini persoalan, ada beberapa nama yang kita rekomendasi yang harus masuk dalam kategori ini. Jadi beruntung kalau orang kaya yang berpendapatan 10 juta sampai 16 juta, orang tuanya mendapat biaya kuliah 2 juta, 3 juta biaya SPP-nya. Kalau anak nelayan, anak petani, itu kira-kira. Ya, siap. Mungkin ini pertanyaan dari terakhir dari pengurus HMJ. Dan saya juga persilahkan kepada teman-teman yang masih stay di dalam untuk bertanya. Toh kita dua saya adalah pertanyaan untuk kali ini karena tadi sudah ada satu dijawab sama Kakanda langsung. Iya Kak. Jadi selanjutnya ini kita bahas lagi soal bagaimana perbandingan lah kira-kira kebebasan perbandingan Kak, kira-kira bagaimana perbandingannya masa tak kuliah dulu di UIN, kebebasan berserikat berkumpul itu dengan sekarang itu kira-kira bagaimana kan? Kalau sekarang jelaslah kemudian ada pandemi, tapi kita berusaha untuk kemudian coba mengesampingkanlah dulu pandeminya. Kita bahas soal bagaimana kebebasan berpendapatnya teman-teman dulu dengan sekarang itu kan kayaknya kayak berbeda jauh. Tadi mungkin sama Kak Amal bilang terlalu mesra lah. Makanya itu kami dari pengurus HMJ sendiri itu buat slogan kami di kepengurusan saat ini yaitu sebagai mitra kerja dan mitra kritis lah. Jadi di samping kita kritis juga terhadap birokrasi, kita juga sebagai mitra kerja karena kan itu sudah tidak bisa dipungkiri hal-hal yang begitu ya Kak. Mungkin silahkan Kak. Siap. Tentang kebebasan berpendapat dan berkumpul di UIN, itu semenjak perpindahan antara kampus Dialogin ke Samata itu, perpindahan kampus 1 ke kampus 2, itu sangat tidak demokratis di internal UIN. Ketika mau menyampaikan pendapat depan rektor tentang tentang problem di UIN, itu berakhir sih. Jadi solusi yang dia tawarkan itu birokrat, dia kasih masuk tameng beberapa preman yang didaulat sebagai satpam kan. Nah,
Jadi ketika internal HMJ ini ingin menghadapi sebuah masalah dan mau mengadvokasi tentang kebijakan kampus, itu selalu dibayang-bayangi dengan kekuatan jahat dari oknum-oknum yang ada di internal ini. Umpama oknum satpam yang biasa, itu kan oknum satpam kan sudah berapa kali di penjara itu gara-gara represif ke mahasiswa. Kita kasus apa dulu waktu 2000? Saya ingat juga agak lupa di kasus salah satu itu sempat dipenjarakan karena represivitasnya di teman-teman mahasiswa. Kedua, pokoknya selama sepanjang saya bermahasiswa di tahun 2013 sampai keluar di UIN tahun 2013 itu indeks demokrasi yang paling bobrok memang. Hampir sama mirip-mirip indeks demokrasi di Indonesia. Karena sedikit-sedikit ketika kita diperhadapkan persoalan, kita minta solusi, apa solusi kira-kira yang bisa dia tawarkan birokrat, tidak ada. Kita diperhadapkan sama premanisme, represivitas. Nah, tantangan mahasiswa sekarang, saya sebagai saran ini juga saran dari dulu yang sarankan sama teman-teman, bahwa ketika kita teman-teman mahasiswa baru yang masuk, jangan ceritakan tentang bahaya ini apa oknum satpam biasa menjelma sebagai premanisme. Jangan dulu didinabobokan sama kata-kata itu, karena mentalnya mahasiswa baru itu nanti rusak ketika ingin diceritakan tentang kasus kriminal. Sebenarnya juga harus superior, jangan ganggu cewek terus. Harus superior pada saat mengkader kan, jangan ceritakan masalah-masalah yang kurang etis di junior, karena proses regenerasi di kampus itu harus tetap berjalan, dan yang akan mengemban semua aktivitas-aktivitas kita nanti itu ada di adik kita. Jadi ketika pemimpin yang baik itu mungkin sudah melahirkan regenerasi yang baik juga, diukur dari sebagaimana dia bisa melahirkan regenerasi yang baik, itu baru bisa dihitung berhasil. Tapi saya juga di internal pemerintahan kemarin sebagai ketua BEM, saya juga tidak begitu tekun dan tidak begitu baik juga dalam memimpin sebuah lembaga internal, karena hal yang dinamis itu kan ada di setiap organisasi, itu tidak bisa dihindari. Makanya tanamkan sebuah terus semangat perjuangan, semangat perlawanan di internal kampus. Pokoknya apapun yang tidak benar harus kita lawan, apapun yang benar harus kita dampingi, harus ditemani, harus diperjuangkan. Jangan ketika baru dihadapi salah satu oknum langsung ditakut orang. Begitu kira-kira Pak Moderator. Tapi memang indeks demokrasi dalam UIN kita akui bahwa saya juga selama bermahasiswa sampai sekarang saya dengar ceritanya teman-teman itu masih bobrok. Jadi selalu menurun Kak Dik, bahkan tidak pernah meningkat biar 1% pun. Menurun sekali Kak Dik. Ya. Nah, ini ada pertanyaan masuk Kak dari kawan Roni, bilang, Kak, ada temanku sering pergi demo tapi tidak tahu apa na demoi, ikut-ikut saja Ji. Bagaimana kalau persoalan begini Kak? Ada di atas Kak, di atas tadi. Oh, siapa namanya? Roni Kak. Waduh, guru saya itu. Nah, itu juga salah satu kendala mahasiswa. Kalau tidak ikut konsolidasi, jangan juga ikut aksi. Bukannya jangan ikut aksi, maksudnya kita tahu apa aksi ini, demonstrasi jenis apa ini. Sebentar kok menyebut demonstrasi mahasiswa, demonstrasi mahasiswa yang menguntungkan eksternal atau apakah itu yang tidak jelas sumbernya. Makanya ketika kita
langkah efektif itu semestinya demonstrasi langkah terakhir. Ketika tidak ada negosiasi, buntu di negosiasi, buntu di audiensi, itu baru kita didemonstrasi. Itu pilihan terakhir. Ketika kita mengadvokasi sebuah persoalan. Ketika kita sampai di langkah demonstrasi, ada tahap konsolidasi dulu yang harus kita lalui sebelum turun aksi, sebelum turun demonstrasi. Pada saat hari H demonstrasi tidak ikut konsolidasi, bos. Kita tidak perlu tahu persoalannya. Bentar kalau menuntut Soeharto turun padahal lama yang meninggal, itu kan salah juga. Makanya perlu beberapa tahap. Ada konsultasi tahap awal sampai di final check, itu baru aksi yang terukur. Dan juga di dalam konsultasi harus privat, harus memang yang memang berkepentingan ikut dalam konsultasi. Jangan temannya mahasiswa orang dekat rumah botongi, tetangganya botongi konsultasi. Jangan sampai ketika sampai di rumah itu Pak Demo, ada dengar ngadu, dicegah lagi gerakan, melemah lagi gerakan, berkurang lagi soliditas. Begitu kira-kira pendapat. Oh, iya. Siap Kak. Terakhir kali ini Kak, sekaligus closing statement tak juga. Kira-kira bagaimana lah harapan tak ke depannya untuk mahasiswa ilmu hukum utamanya? Bagaimana ke depannya? Maksudnya bagaimana dengan kondisi-kondisi yang tadi kemudian sudah dipaparkan dan dijelaskan? Kira-kira gerakan mahasiswa sekarang itu larinya kemana dan harusnya bagaimana Kak? Ya, kira-kira begitu Kak. Tantangan dan langkah-langkah yang harus dipertahankan melihat ini HMJ urusannya Ketua Akil ini, langkah-langkah yang dipertahankan mungkin tentang kultur literasi itu yang perlu diterangkan. Siapa namanya itu Pak Atur kalau tidak salah, itu salah satu juga. Mulai dari zamannya Dimas Ketua HMJ, salah satu ketua yang menumbuhkan semangat berliterasinya teman-teman internal UIN maupun penopang di internal fakultas. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya progres, yang tinggi progresifnya itu patut dipertahankan sama teman-teman. Seperti kajian di sekret, membedah isu, bedah buku, bedah film. Jangan juga membaca buku terus. Sifat-sifatnya yang kemudian urgen dan substansial perlu yang dipertahankan sama pengurus internal. Yang bila juga itu adik-adik yang baru tumbuh dan berkembang, ketika mau dibawa ke tempat ini, ketemu sama ini, ada proporsinya. Mungkin begitu. Ketua kami closing statement saya sangat mengapresiasi tentang perjuangan mahasiswa di ini. Ini yang memikirkan diri orang lain, karena di masa krisis ini jangan untuk orang lain, untuk bertahan hidup dan memikirkan diri sendiri saja ini sangat sulit ceritanya untuk memprediksi bahwa PPKM yang berganti apakah lagi nanti itu. Kita harus apresiasi mahasiswa yang masih bersemangat sampai hari ini menghadapi tantangan krisis mana-mana. Saya harus sampai tapi saya sampaikan kepada internal pengurus AMJ ini, kita lihat dan nantikan aksinya di jalan-jalan Kota Makassar seperti Bandung yang sudah muak dengan kebijakan pemerintah. Dari di Ambon juga sudah dari awal start untuk menyikapi bobroknya internal negara ini. Mungkin itu saya bisa sampaikan ini. Iya, siap-siap Kak. Mungkin nantilah untuk aksi di jalanannya mungkin ada pergerakan mahasiswa terhadap. Ya, ini
Terima kasih banyak ini Kak atas waktunya dan kesempatannya untuk berbagi dengan teman-teman semua dan beberapa juga dari jurusan-jurusan lainnya ikut gabung. Kami dari pengurus HMJ Ilmu Hukum periode 2021-2022 mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya Kak. Siap. Dan masalah tadi soal harapannya Kakak, persoalan kultur literasinya atau kajian-kajiannya teman-teman di ilmu hukum atau kepengurusan sekarang, alhamdulillah jalan terus jika mungkin beberapa hari lagi kita adakan lagi kajian siap-siap Kak, klasik yang ada nama program kerja dari bidang keilmuan itu klasik Kak, jadi dia kelas ilmu hukum, jadi materi-materinya itu runtut dari awal, dari pengantar, kemudian pengantar hukum Indonesia masuk runtut masalah hukum dibahas Kak, tapi tidak sampai di situ saja. Itu juga kita kajian-kajian lepasnya juga Kak. Disiplin ini juga saya lupa tadi sampaikan. Disiplin ilmu teman-teman di internal fakultas itu harus ditingkatkan juga, karena tidak bisa dipungkiri ketika kita lepas dari bangku kuliah sarjana, kita menyandang sarjana hukum, bukan sarjana lain kan. Nah, makanya disiplin ini juga harus dikembangkan, tidak bisa dipungkiri, karena bentuk tanggung jawab terhadap nama titel di belakang nama itu sangat berat juga. Kajian-kajian hukum, kajian-kajian apa yang menyangkut tentang hukum kan itu juga harus dikembangkan. Iya Kak, siap. Terima kasih banyak atas waktunya Kak. Mohon maaf kalau tadi ada salah kata ataupun salah bicara dari saya sendiri. Maaf juga kepada teman-teman mungkin belum sempat atau belum bisa bertahan sampai terakhir karena ini sekarang sisa 13 Mami Fever Kak. Maklumlah karena mulai sampai jam 9. Iya Kak. Siap-siap Kak, terima kasih banyak Kak. Siap, lanjut moderator. Saya juga mau jemput istri sama anak ini. Siap Kak, lanjut malam minggunya Kak. Terima kasih banyak Kak. Mungkin kita lift dulu Kak, Tabe. Karena ini pun disimpan. Iya Kak, siap. Terima kasih banyak Kak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekian tadi kawan-kawan perbincangan kita dengan Kakanda Waliuddin. Seharap teman-teman banyak-banyaklah mengambil pelajaran-pelajaran dari pengalamannya beliau, dari harapan-harapannya beliau untuk pengurusan sekarang. Itu hal yang perlu kemudian kita kita perhatikan lah. Akhir kata saya mau bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian. Bagaimana simpan ini? Kan sudah 3. Tindis mana? Mana nih? Hah?